Perkenalkan, nama saya Evan Christian Tanaem. Saya dari kelas 9F. Di sini saya akan mengerjakan tugas IPS bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Di sini saya mengangkat materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS 08-MPRS-1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner yang berporoskan pada Nasakom. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian. Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, dari segi politik. Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk mengganti UUD 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUD 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindakan lanjutan usulannya, diadakan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukkan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945 suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah seluruh, yaitu 312 suara, sehingga pemungutan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukkan bahwa 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukkan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah: yang pertama, tidak berlakunya kembali UUD 1950. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya Dekret Presiden diberlakukan keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet kerja sepertiganya menteri berasal dari militer. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia atau PKI menyebut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme atau sekuler, agama atau Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat
Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Ako Manave, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Era demokrasi terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum berjois nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Sekian saja presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.